Saya mahasiswi program Pascasarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Profesor Dr. Hajah Fatimah MPD dengan tema pendekatan makna kumagza dalam studi hadis karya Syahirun Samsudin. Nah, jadi pembahasan yang pertama pada materi kali ini adalah pengertian dari makna kumagza itu tersendiri. Makna kumagza merupakan suatu pendekatan hermeneutika atau dalam arti sempit sebagai jalan untuk menginterpretasikan Al-Quran atau hadis. Jadi, teori penafsiran hermeneutika yang paling sesuai adalah pembacaan makna kumagza, yaitu penafsiran yang menjadikan makna asal literal atau makna historis tersurat sebagai pijakan awal untuk memahami pesan utama teks, signifikasi, makna terdalam, dan tersirat. Menurutnya, sesuatu yang dinamis dari penafsiran bukan makna literal teks, karena ia monositik, objektif, dan historis statis. Sementara pemaknaan terhadap signifikasi teks bersifat pluralis, objektif, juga intersubjektif, dan historis dinamis sepanjang peradaban manusia. Jadi, Syahirun Samsudin menyatakan bahwa teori makna kumagza sejalan dengan teori Tafwid Nasr Hamid Abu Zaid yang membedakan antara keterikatan makna asli, makna, dan makna baru, yaitu magza. Nah, menurut Nasr Hamid, makna dari sebuah teks tidak berubah, yang berubah adalah signifikasinya. Makna adalah apa yang dipresentasikan oleh teks dan tanda-tanda, sedangkan signifikasi adalah apa yang menamai sebuah hubungan antara makna itu dan seseorang atau persepsi, situasi, atau sesuatu yang bisa dibayangkan. Nah, yang melatar belakangi lahirnya makna kumagza adalah keprihatinan atas kondisi umat Islam sekarang ini, yang makin lama cenderung mengalami pendangkalan dalam memahami teks Al-Quran dan hadis. Ia menyebutnya dengan pemahaman yang literal. Nah, masalah yang timbul secara serius antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis dipahami dengan teks komprehensif, tidak utuh dan sepenggal-penggal. Munasabat al-ayat, keterikatan antara ayat dan ayat, dan munasabat al-hadis, yaitu keterikatan antara hadis dan hadis, tidak diperhatikan dengan secara baik, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang seharusnya dihindari dari proses pemahaman dan penafsiran. Yang kedua, sebagian umat menjadi ekstrim dan eksklusif, hanya memandang penafsiran mereka saja yang benar, padahal keberagaman penafsiran atas sebuah ayat atau suatu hadis tertentu pasti ada, bahkan sejak awal Islam ada di muka bumi ini. Yang ketiga adalah muncul kesan agama Islam adalah ajaran yang garang, kejam, penuh kekerasan, dan tidak humanis. Padahal Islam diturunkan sebagai rahmat bagi manusia. Hal ini tentunya menodai citra Islam itu sendiri. Lalu, apa prinsip penafsiran makna kumagza menurut Syahirun Samsudin? Nah, menurutnya, metode penafsiran Al-Quran atau hadis yang mana seorang menggali makna atau sejarah yang orisinil yang dipahami oleh audiens pertama yang mengembangkan makna tersebut pada signifikasinya, yaitu magza, untuk diterapkan pada masa kontemporer. Penafsiran dengan metode makna kumagza tidak bisa dilakukan sembarangan. Seseorang harus memiliki pengetahuan yang linear yang melatar belakanginya. Nah, pada pendekatan ini memegang teguh prinsip al-muhafadzah alal qadim al-as-saleh wa ala kaz bin al-jadid al-aslah, yaitu tetap mempertahankan tradisi penafsiran ulama salaf dalam pengambilan ulumul Quran maupun hadis, dan mengambil tradisi lain yang membantu. Nah, pendekatan dengan pendekatan ini diarahkan untuk mencapai kemaslahatan manusia, bukan untuk menimbulkan kekacauan. Penafsiran ini bersifat dinamis dan terus berkembang.
Kebenaran dari sebuah penafsiran adalah relatif, yang absolut adalah Allah dan ilmu. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai aliran hermeneutika dari segi pemaknaan terhadap objek penafsiran. Dibagi menjadi 3 aliran. Yang pertama adalah aliran kuasi-objektivis konservatif, yang kedua adalah aliran objektivis, yang ketiga adalah aliran kuasi-objektivis progresif. Menurutnya, dengan melihat kecenderungan dari aliran umum tersebut, bahwa di sana terdapat kemiripan dengan aliran dalam penafsiran Al-Quran saat ini. Hingga ia pun membagi tipologi penafsiran kontemporer menjadi 3, yaitu kuasi-objektivis tradisionalis, pandangan kuasi-objektivitas modernis, dan pandangan objektivis. Dari ketiga pandangan di atas, menurut Syahiron yang paling dapat terima adalah pandangan kuasi-objektivis modernis, sebab di sana terdapat keseimbangan hermeneutika, dalam artian memberi perhatian yang sama terhadap makna asal literal dan pesan utama di balik makna literal tersebut. Dengan memberikan penjelasan tambahan tentang signifikasi, kemudian ia mengistilahkan teori pembacanya tersebut dengan pembacaan makna kumbaluza. Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai langkah-langkah metode penafsiran berbasis makna kumbaluza. Sebelum ke langkah-langkah, penulis menegaskan pendekatan kumbaluza adalah suatu pendekatan di mana seseorang menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni makna dan pesan utama atau signifikasi. Sedangkan maguza yang mungkin dimaksudkan oleh pengarang atau dipahami oleh audiens, kemudian mengembangkannya untuk menjadi pesan utama tersebut menjadi konteks kekinian. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah signifikasi fenomenal historis atau al-maghza at-tarihi. Yang kedua adalah makna historis atau al-makna at-tarihi. Sedangkan yang ketiga adalah signifikasi fenomenal dinamis atau maghza al-mutaharrik. Berikut adalah contoh hadis makna kummalza untuk syarah hadis membunuh cicak. Hadisnya sebagai berikut. Haddatsana Ubaidullah ibn Musa au ibnu Salam anhu akhbarana ibnu Jurayjin an Abdul Hamid ibn Jubair an Sa'id ibn al-Musayyab an Ummi Syarikin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil waza'i wa qala kana yanfukhu ala Ibrahim alaihi salam, yang artinya telah bercerita kepada kami Ubaidullah bin Musa atau Ibnu Salam dari dia, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dan Abdul Hamid bin Jubair dari Sa'id bin al-Musayyab dari Ummu Syuraik radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak, dan beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Ibrahim alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari nomor 3359 pada Fathul Bari dari jalur Ummu Syuraik. Selanjutnya saya akan membahas modifikasi hadis teori makna kumbaluza dalam syarah hadis membunuh cicak. Yang harus dilakukan, yang pertama adalah melakukan takhrij hadis. Yang kedua, membuat iktibar sanad. Yang ketiga, memastikan kesahihan hadis. Yang keempat, menganalisa istilah-istilah kunci dalam hasil takhrij hadis. Yang kelima, harus menganalisa hadis yang sudah jelas kualitasnya, sahih ataupun minimal hadis hasan, dengan cara menghubungkannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang keenam adalah menganalisa dari sisi historial hasil takhrij hadis. Yang ketujuh, menganalisa secara komprehensif dan mendalam isu kontemporer yang sedang dihadapi sekarang dengan data yang valid. Sedangkan yang terakhir adalah melakukan kontekstualisasi pesan utama dari hasil analisa 6 langkah di atas untuk menjawab problem atau memecahkan masalah kekinian yang dihadapi umat manusia. Nah, pada pembahasan terakhir, saya akan membahas mengenai biografi dari penulis buku ini, yaitu Dr. Phil Syahiron Syamsuddin MA.
Bapak Syahirun Syamsuddin dilahirkan di kota Cirebon pada 11 Agustus tahun 1968. Beliau adalah dosen usuludin di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Ia juga mengajar di beberapa tempat, diantaranya Pondok Pesantren Baitul Hikmah Krapian Yogyakarta. Beliau penganut aliran Sunni tradisional yang memang menjadi aliran teologi Islam yang banyak dianut oleh penduduk Indonesia. Semasa kuliahnya, ia ingin mengkombinasikan ilmu-ilmu tradisional yang ia peroleh dengan ilmu modern. Lalu ia meneruskan studinya ke negara Kanada dan Jerman pada Universitas McGill Kanada dan Universitas Bamberg Jerman. Di universitas yang pertama, ia memperoleh pendidikan tentang kajian-kajian Islam dan berhasil meraih gelar master dalam bidang interpretasi. Sedangkan untuk universitas yang kedua, ia memperoleh pendidikan tentang kajian Islam, orientalisme, filsafat barat, dan sastra Arab. Ketertarikannya terhadap disiplin keilmuan ini tidak lepas dari latar belakang kehidupannya sebagai seorang mufasir yang kental dengan metodologi penafsiran teks Al-Quran maupun hadis. Dari sikap komitmennya dan konsistennya, Syahirun Syamsuddin mencoba mengangkat topik besar yang menjadi obsesinya, yaitu Islam dengan visual Al-Quran. Suatu gagasan untuk mewujudkan cita-cita Al-Quran yang senantiasa ditafsirkan dan ditafsirkan ulang oleh setiap generasi guna menemukan makna yang ideal dalam setiap teks Al-Quran maupun hadis. Karena kemahiran dan sepak terjang serta keseriusannya di dunia keilmuan sehingga namanya menjadi masyhur dan diperhitungkan di kancah internasional. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Gubernur Kayati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.